Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan untuk program CRUD yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelumnya kita sudah memiliki dua interface teman-teman. Halaman pertama kita sudah punya sebuah tampilan yang bisa kita gunakan untuk menampilkan data yang ada di database. Di sini ada tombol, terus ada tabelnya ya, sudah kita desain kemarin. Kalau kita klik tambah data, dia akan menuju ke sini. Jadi ke halaman untuk menambahkan data juga bisa kita gunakan untuk mengedit data. Ketika kita balik ke sini dan kita menggunakan si tombol edit, kita juga akan mengarah ke sini. Nah, sekarang ada masalah nih teman-teman. Gimana kita membedakan antara halaman tambah data dan juga edit data? Karena kedua tombol ini sama-sama menuju ke halaman kelola.html. Sedangkan kedua halaman ini akan kita gunakan dengan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu pemrosesan untuk memproses mana nih aktivitas yang kita gunakan untuk menambahkan data dan aktivitas yang kita gunakan untuk mengedit data. Untuk memberikan pemrosesan itu, kita akan memanfaatkan pemrograman PHP. Kalau kalian ingat, pemrograman PHP berjalan di dalam file dengan extension PHP. Sekarang kita coba cek di Sublime kita. File kita sekarang ekstensinya masih HTML semua, teman-teman. Ya, jadi langkah awal yang akan kita lakukan adalah mengubah file extension kita menjadi .php. Caranya untuk indeks HTML ini kita ubah menjadi PHP dulu ya, kita rename. Ya, di sini HTML-nya kita ubah menjadi PHP. Langsung enter aja, kelolanya kita ubah juga menjadi .php. Oke, sekarang kedua file kita, extensionnya sudah PHP semua. Tapi sekarang ada kendala teman-teman. Coba kita masuk ke sini, ketika kita reload, dia akan objek not found. Dia tidak menemukan file dengan nama index.html, karena apa? Karena file kita sekarang namanya index.php. Otomatis di sini kita akan ubah ya. Untuk file yang ada di sini, yang awalnya ketika kita di index.php, ketika kita ingin menambahkan data kan masuknya ke kelola.html. Sekarang kelolanya kita ubah menjadi kelola.php. Ya, di sini tombolnya untuk edit data juga yang sebelumnya ke kelola HTML kita ubah menjadi kelola.php. Ya, kita punya dua baris ya. Di sini ada tombol juga. Editnya kita ubah juga di sini yang bawah. Kita arahkan ke kelola.php. Oke, sekarang kita coba reload di sini teman-teman. Ya, ketika di sini kita tambah data, coba kalian cek di sini. Dia menjadi kelola.php. Ya, kita kembali masih index.html, sekarang masih error. Sekarang kita menuju ke kelola.php. Kita cek di sini tombol kembalinya. Index.html ini sekarang kita ubah menjadi .php. Ya, ketika di sini kita kembali terus kita reload teman-teman. Kita kembali menggunakan tombol batal ini ke index.php. Kita edit juga masuk ke kelola.php. Kalau kita kembali, ini kita edit, nah kelola.php semua. Ya, tapi sekarang masalahnya belum terselesaikan teman-teman. Masalahnya, ketika kita tambah data dan kita edit data, kita menuju halaman yang sama dan nggak ada perbedaan apapun di sini. Ya, kita sekarang akan menggunakan percabangan ya untuk menjadikan program kita itu punya struktur kendali. Ya, caranya kita menggunakan if di sini ya. Jadi kalau kalian ingat, dalam pengelolaan URL itu kita punya yang namanya metode get. Yang mana kita mengirimkan sebuah identitas atau mengirimkan sebuah variabel di URL kita. Dan variabel itu nanti value-nya yang akan kita gunakan dan kita proses di halaman yang kita tuju. Gimana caranya? Caranya gini. Jadi untuk tambah data yang ada di index.php, dia nggak akan kita tambahkan apa-apa di sininya, cukup kelola.php aja. Tapi untuk yang edit ini, akan kita tambahkan di belakangnya itu ada tanda tanya, lalu kita berikan di sini variabel namanya ubah, ya lalu kita berikan value 1. Ya maksudnya, di sini kita akan mengirimkan sebuah variabel namanya ubah memiliki value 1. Nah untuk value ini nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan si ID siswa. Jadi ID siswa itu akan menjadi sebuah simbol identitas kalau kita akan mengubah data siswa dengan ID 1 kayak gitu. Kalau ID-nya 2 nanti di sini akan berubah sesuai dengan data yang ada di database. Dia nanti akan menampilkan ID siswa dari database di sini. Jadi setiap barisnya nanti akan berbeda. Sekarang kita nggak bahas tentang database dulu, kita akan fokus di struktur kendali dulu. Yang di bawah juga akan kita ubah. Di sini kelola.php kita berikan tanda tanya. Untuk ubah, variabel ubah sekarang di sini 2. Yang atas 1, yang bawah 2, kayak gitu. Ya, sekarang kita coba reload di sini. Ketika kita klik tambah data, lihat URL-nya, dia cuma kelola.php saja. Tapi kalau kita di sini klik yang edit, ya lihat.
kita sudah punya sebuah variabel namanya ubah dan value-nya 1. Coba kita ke yang bawah ya. Di sini kelola.php kita punya variabel ubah yang value-nya 2 kayak gitu. Kita kembali lagi. Ya, sekarang kita sudah punya perbedaan nih. Kalau tambah data nggak ada apa-apanya, cuma kelola.php, tapi kalau edit dia ada variabelnya. Nah, sekarang tinggal kita proses nih di kelola.php. Kita berikan di sini pemrograman PHP. Kalau kalian ingat cara kita menuliskan program PHP, ya di sini kita akan coba bedakan tombolnya dulu. Ya, jadi ketika tambah data di sini statusnya adalah tambahkan. Tapi ketika edit data dia nanti akan berubah di sini menjadi simpan perubahan. Ya, oke, di sini kita berikan program PHP ya. Jadi kita berikan PHP seperti ini. Lalu kita berikan if ya teman-teman. Jadi ketika terdapat interaksi dengan mengirimkan sebuah variabel get ya, atau sebuah metode dalam mengirimkan data menggunakan get. Kalau kalian ingat, get ini akan tampil di URL. Ketika di program kita terdapat perubahan dengan metode get dan variabelnya itu namanya adalah ubah ya, karena tadi yang kita kirimkan di sana adalah ubah. Maka apa yang terjadi? Kita berikan kurung kurawal. Lalu kurung kurawalnya kita tutup di sini. Kita berikan PHP. Oke. Ini kita rapikan sedikit biar tahu kalau ini masuk di statement if. Jika ada perubahan di sana, maka kita akan menggunakan fitur edit. Dan untuk tombolnya berubah menjadi simpan perubahan. Ya tetapi teman-teman, di sini ada tetapinya. Ketika tidak ada perubahan yang terjadi atau tidak ada interaksi yang kita kirimkan menggunakan metode get di sana, maka dia bukan fitur edit data, tapi fiturnya yang kita gunakan tambah data. Ya jangan lupa di sini kita berikan penutup untuk PHP-nya. Else-nya kita buang. Ya, kita ulas sedikit. Ya jadi untuk PHP if yang ada di sini, penutupnya ada di sini. Dan untuk else-nya penutupnya ada di sini. Jadi ketika ada interaksi yang kita lakukan menggunakan metode get dan terjadi perubahan di URL-nya, maka tombolnya akan berubah menjadi tulisan simpan perubahan. Tetapi kalau nggak ada berarti di sini adalah tambahkan. Oke, sekarang kita coba menggunakan programnya ya. Kita reload di sini, terus kita coba tambahkan data. Ya di sini tulisannya tambahkan. Tetapi kalau kita menggunakan yang edit, ya lihat di sini sudah berubah ya. Dia menjadi simpan perubahan. Ya kita coba yang bawah. Ya simpan perubahan. Kalau edit data, simpan perubahan. Kayak gitu, itu perbedaannya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan pemrosesan dari formulir kita. Ya kita sudah punya beberapa data nih teman-teman. Tinggal kita proses menggunakan si program PHP. Gimana caranya? Data yang kita inputkan di sini ketika ditambahkan akan kita proses di PHP-nya. Ya kalau di sini edit data berarti data yang ada di sini akan kita proses menggunakan proses edit data kayak gitu. Di sini berarti kita perlu sebuah program dalam pemrosesan form. Ya formnya kita lihat di sini adakah formnya? Ya belum ada form teman-teman. Di sini adanya hanya input saja. Oleh karena itu kita sekarang perlu yang namanya form. Formnya di sini akan menyelimuti dari semua yang ada di sini. Jadi di sini ada mulai sini ya. Pokoknya yang di dalam kontainer kita copy aja, kita cut aja deh. Sekarang menyisakan seperti ini ya, ada div class container dan juga penutupnya. Ya di sini kita akan membuat sebuah tag yang namanya form. Dan script yang tadi kita copy atau kita cut, sekarang kita pastekan di dalam formnya. Terus kita rapikan sedikit biar kita tahu kalau ternyata semua komponen tadi atau elemen tadi berada di dalam form. Kayak gini. Oke teman-teman, aman ya? Ya sekarang kita sudah punya sebuah form yang berisi inputan dan juga tombol kita. Ya form, jadi form itu ada metode yang kita lakukan. Sifatnya itu ada beberapa, tetapi di sini akan kita gunakan itu adalah metode post dan juga metode get. Jadi data yang ada di sini akan kita kirimkan ke program PHP dan nanti datanya itu akan diproses sesuai dengan perintahnya. Kalau tambahkan data ya ditambahkan, kalau edit data berarti memperbarui data yang ada kayak gitu. Ya di sini akan kita berikan metode, kita berikan post. Ketika ada interaksi yang terjadi di dalam form itu, kemana nih formulir ini akan dikirim? Kemana nih formulir ini akan diproses? Maka kita perlu satu elemen lagi yang namanya action. Ya actionnya mau kita lempar kemana? Nah kita nanti perlu sebuah file baru dengan extension PHP yang kita gunakan untuk memproses data yang ada di sini. Apakah data itu kita gunakan untuk menyimpan data atau mengubah data?
Di sini kita berikan filenya namanya proses.php. Dan yang perlu kita ubah di sini adalah tombolnya. Jadi tombol yang awalnya tipenya button kita ubah menjadi submit. Lalu kita berikan nama di sini. Untuk membedakan mana yang tambah dan mana yang edit, kita berikan aksi. Untuk aksi yang pertama, value-nya adalah edit. Untuk yang tambahkan data di sini tipenya submit. Lalu untuk value-nya dia adalah tambah atau add gitu aja ya. Oke, dia biar nggak turun ke bawah, kita view-nya kita atur menjadi Word Web. Kita save. Ya, sekarang kita sudah punya seperti ini teman-teman. Scriptnya kita sudah otak-atik seperti ini, formnya sudah kita berikan sifat. Ya, kita sekarang perlu satu file PHP lagi yang namanya itu adalah proses.php. Sesuai dengan yang ada di aksi formnya, proses.php. Kita akan buat di sini, kita new file, kita save dulu, kita kasih nama proses.php. Ya, sekarang kita berikan tag PHP di sini. Kita tutup di sini. Nah, oke, untuk di sini kita akan memberikan percabangan ya teman-teman. Jadi ketika terjadi sebuah interaksi dengan cara atau dengan metode post yang memiliki nama aksi, ya dari mana aksi ini teman-teman? Dari kelola PHP yang ada di sini. Jadi tombolnya tadi kita berikan nama aksi semua. Oh ya, ini belum ada name-nya ya. Kita berikan name, ini buttonnya kita ubah ya. Tipenya kita ubah menjadi submit. Terus untuk name-nya itu adalah aksi. Ya, jadi ketika ada perubahan atau interaksi dengan nama aksi di sini, maka dia akan memproses yang ada di dalam sini. Ya, terus di sini ada percabangan lagi nih teman-teman. Kita ada pemeriksaan lagi. Jika ternyata interaksi itu nilainya adalah add, ya tambah data, berarti dia akan menampilkan dulu teman-teman. Kita echo dulu ya untuk simbol tambah data. Ya, tetapi ternyata teman-teman, kita berikan else if jika aksinya itu adalah edit, maka di sini akan ditampilkan edit data. Oke, seperti ini. Ya, jadi di sini akan dicek apakah ada interaksi dengan metode post yang nama interaksinya itu adalah aksi. Maka value atau nilai dari aksi itu apa? Ya, di sini akan dicek. Kalau value-nya edit, maka akan memproses edit data. Tapi kalau ternyata dia adalah add, maka dia akan tambah data yang tampil. Itu kita save dulu ya. Coba kita jalankan di browsernya. Kita tambahkan data teman-teman. Ya, jadi formnya belum kita isi dulu ya. Jadi ketika ada tambahkan data, dia akan masuk ke sini. Tulisannya adalah tambah data. Tapi kalau kita di sini edit data, simpan perubahan, dia akan tulisannya edit data. Kayak gitu ya. Sekarang di sini akan kita berikan link biar kita nggak kembali-kembali gitu ya. Oke. Di sini programnya kita tambahkan, yang kita echo tambah data. Kita berikan home ya di sini. Kita berikan ahref. Kita akan menuju ke index.php. Kita berikan penutup A, lalu di tengahnya sini kita berikan tulisan home. Seperti ini. Ini juga kita copy ke edit datanya ya, biar nanti ketika kita sudah tampil echo-nya ini, kita bisa kembali ke home-nya tanpa sulit-sulit teman-teman. Yuk kita coba. Kita reload, ketika tambah data, prosesnya terjadi, ya tambah data. Kita kembali ke home, kita mau edit data, dia edit data, kita kembali ke home. Ya, kalau hapus data gimana nih teman-teman? Kita akan coba menggunakan proses yang sama. Ya, kita masuk ke index.php. Untuk hapusnya kita ubah menjadi A, elemen A. Lalu di sini kita berikan href. Kemana? Langsung kita lempar aja ke proses.php. Di sini jangan lupa untuk button yang bawah kita ubah menjadi A ya, karena di sini pembukanya A harus ditutup dengan A. Ya, proses.php ini kita berikan method get juga. Kita kirimkan sebuah variabel yang namanya itu adalah hapus. Lalu di sini kita berikan ID-nya. Jadi hapus ini dia akan memproses ID yang dikirim atau dimasukkan ke dalam variabel hapus. Ya, ini kita copy aja. Ini biar nggak terlalu ke bawah, kita Word Web aja. Yang ini kita ubah juga yang atas. Yang atas 1, yang bawah 2 deh. Ya, ini nanti akan kita ubah menjadi ID-nya teman-teman. Di sini akan kita berikan kondisi ketika terjadi interaksi di sana dengan menggunakan metode get, apa yang dikirim tadi? Yaitu hapus.
Ya, jika terjadi interaksi menggunakan metode get yang namanya adalah hapus, maka kita akan menampilkan nih teman-teman di sini. Akan kita echo hapus data. Jadi kita copy dari sini, tulisannya kita ubah menjadi hapus data. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Kita coba klik hapus. Ya, dia akan masuk ke sini, hapus data. Kita kembali ke home, ketika tambah data, dia akan masuk ke tambah data. Ya, ketika kita edit data, kita kirimkan, dia edit data. Ketika hapus data, dia juga akan hapus data. Nah, sekarang kita berhasil teman-teman. Kita sudah membedakan setiap tombol yang ada di program kita. Kalau kita klik tambah data, maka dia akan memproses dan mendeteksi si programnya kalau apa yang akan kita lakukan itu adalah tambah data. Kalau kita masuk ke fitur edit data, program juga sudah tahu kalau ternyata proses yang akan kita lakukan adalah edit data. Begitu pula dengan yang hapus. Berarti untuk video kali ini pembahasan tentang struktur kendali, ya kontrol dari program kita sudah berhasil. Ya next video kita akan coba memfungsikan dan juga mengkoneksikan program kita ini ke database. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya teman-teman. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.